Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama lagi dengan Bu Ulfa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar bersama pembelajaran ke-10. Kisah teladan Wali Songo. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Allah jumlahnya banyak sekali. Akan tetapi hari ini Ulfa akan membahas Wali Songo. Songo dalam bahasa Jawa berarti 9 wali Allah. Siapakah Wali Songo itu dan kisah teladan apa saja yang bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan sehari-hari? Semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya anak-anak. Siapakah Wali Allah itu? Al-Quran menjelaskan Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Selain menjalankan perkara yang wajib, Wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah dan menjauhi hal-hal yang makruh. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62 dan 63. Keimanan wali Allah. Wali Allah memiliki keimanan yang sangat kuat, sehingga dia tidak memiliki keraguan atau khawatir terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mereka hidup tidak takut dan tidak khawatir selain kepada Allah SWT. Mereka selalu berzikir dan melakukan perbuatan yang baik lainnya. Keimanan wali Allah tidak dicampuri sedikit pun kemusyrikan. Mereka tidak mempercayai kekuatan selain Allah, seperti percaya kepada keris, percaya kepada tombak, percaya kepada apapun yang selain Allah. Selanjutnya yaitu ketakwaan wali Allah. Keimanan wali Allah tidak hanya sekedar pada pengakuan saja. Keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Ketakwaan mereka menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Para wali Allah melaksanakan. Wali Allah tidak hanya mengerjakan perkara yang wajib, akan tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah, menghindari perkara-perkara yang makruh dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Selanjutnya, kita perhatikan bersama kisah teladan Wali Songo. Wali Songo memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Setiap wali tersebut mempunyai cara yang unik dalam menyebarkan ajaran Islam yang selaras dengan budaya masyarakat setempat pada masa itu, sehingga perlahan-lahan ajaran Islam bisa diterima oleh masyarakat dan semakin berkembang pesat. Cara yang dilakukan para wali Songo dalam berdakwah yaitu dengan menciptakan karya seni yang sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangat mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam atau bertani. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo,
Yang dimaksud dengan mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, di antaranya 1. Main, yaitu berjudi. 2. Ngombe, yaitu mabuk-mabukan. 3. Maling, yaitu mencuri. 4. Madat, yaitu menghisap candu atau ganja. 5. Madon, yaitu berzina. Sunan Bonang atau Maktum Ibrahim merupakan putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Kisah Sunan Bonang dalam berdakwah sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang mocopat, pangkur disebut-sebut sebagai ciptaannya. Sunan Kudus atau disebut juga Ja'far Shadiq. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum pengusaha dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Giri, biasa disebut Raden Paku, adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Sunan Giri juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamburan, citungan, dan delikan. Sunan Kalijogo atau Raden Said merupakan putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijogo juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah.